Oke, halo semuanya. Welcome to Taka Tiki. Tanya kampus, tanya kita. Solusi masuk kampus tanpa teka-teki. Nah, kita ada di episode pertama nih, adik-adik semua seluruh Indonesia ya. Selamat datang di YouTube Priority PTN. Kita masuk ke acara Taka Tiki. Ada yang ingat tadi Taka Tiki singkatannya apa? Kebetulan di episode pertama kita kedatangan bintang tamu yang spesial yang mungkin ya nanti ke depannya akan membantu adik-adik semua untuk memandu acara Taka Tiki. Kembali lagi bersama saya Fitra dari Priority. Hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol banyak ya dengan narasumber kita namanya Kak Ega, Kak Ega Maulida Salim ya. Bener ya, Kak ya? Maulidi Ega Salim. Maulidi Ega Salim. Halo Kak Ega. Coba kita Halo, tes sound dulu. halo, Suara saya halo. kedengeran ya Kak Ega? Ya, kedengeran? Jelas? Jelas ya? Oke. Oke. Nah, Kak Ega ini teman-teman semua, adik-adik semua, beliau adalah mahasiswa, sekarang masih aktif ya, masih aktif kuliah Ya. di Brawijaya. Nah, mungkin nanti kita akan kenalan lebih lebih lanjut ya sama Kak Ega ini. Jadi ceritanya beliau itu ikut banyak organisasi, terus sekarang juga kuliah sambil kerja, terus beliau juga dapat beasiswa ya, Kak ya? Kamu dapat Ya, beasiswa ya? betul. Ya, Sampai lulus ya? betul. Dikasih waktu 4 tahun untuk lulus. 4 tahun untuk lulus ya? Pasti Ya, lulus dong, ya kan? pasti. Dan saya kerja. Pasti. Oke, Gak, boleh dong Gak, kita kenalan dulu Gak. Ega itu siapa? Sekolahnya di mana? Terus kenapa sih kamu mutusin untuk masuk Brawijaya dari banyak kampus PTN yang ada ya? Boleh Gak, tolong ceritain Gak? Oke, jadi sebelumnya saya sapa dulu teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya agak sedikit panjang ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, saya kasih tahu. Nama saya adalah Pratama Maulidi Ega Salim. Wah, panjang ya. Nah, tapi di sini saya punya banyak sekali nama panggilan ya. Saya kalau di Jawa dipanggilnya Ega. Saya kalau di Madura dipanggilnya Prat. Saya kalau di kampus dipanggilnya Bang. Jadi ya. Jadi kamu mau dipanggil siapa di sini? Nah, mungkin senyamannya ini ya, adik-adik yang Ega aja, manggil Ega gitu. ya? Ya, Ega, Atau apa? kayak gitu. Egas, Egas. Wih. Oh iya, saya juga ada nama beken, yaitu Egas ya, itu dari S-nya tuh apa SD. S-nya? Sporty, Sporty. Egas Sporty Waduh, gitu ya? Atau apa nih? ya nggak tahu saya sih. Kayaknya biar keren aja ya. Egas, oke. Kak Ya. Egas, oke, oke. Jadi saya lahir di Kediri, asli Kediri, 14 Juni 2000 dan sekarang menjadi mahasiswa aktif di Universitas Brawijaya. Seperti itu secara Jurusannya singkat. apa Kak Ega? Jurusannya apa? Saya jurusannya di Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, pendidikan teknologi informasi. Ya, Jadi nanti outputnya jadi guru gitu ya? Bener betul, gak sih? gelarnya SPD. Oh, gelar kamu SPD. Ya, betul. Berarti itu semua orang yang jurusannya pendidikan, yang gelarnya SPD, walaupun pendidikannya macam-macam, Iya, betul, itu sangat betul. pasti jadi guru ya? Bener Hmm, gak sih? betul. Ya, Misalnya pendidikan kimia, berarti guru kimia gitu ya? iya, betul. Tetap SPD. Oke, Kali magisternya, S2-nya nanti apa baru. oke. Nah, dulu masuk UB tuh gimana ceritanya, Ga? Oh, gini, ceritanya tuh sebenarnya ini ya. Dulu waktu saya SMA, itu tuh saya bisa dibilang anak kesayangannya guru fisika. Seperti itu. Wih, Nah, saat itu saya tuh seneng banget yang namanya nuklir dan pokoknya seneng fisika lah nuklir. Nah, akhirnya hmm, saya punya cita-cita mau masuk nuklir ITB seperti itu. Nah, pada saat oke, itu saya optimis mengejar SBMPTN seperti itu ya untuk oke. ITB-nya. SBMPTN saya belajar semuanya. Nah, UGM apa ITB? UGM. UGM ya, iya UGM ya. UGM, UGM. UGM, Teknik betul. nuklir di UGM ya. UGM Oke. ya, iya UGM. Terus terus Nah, terus setelah saya belajar, kemudian itu ada kesempatan untuk SNMPTN tuh. Nah, ya saya coba-coba dong. Ya jalur seperti orang PTN, undangan. ya jalur undangan saya Oke. coba. Akhirnya ya sebenarnya ya cuman ya nyoba aja. Pilihan satunya di UGM, pilihan keduanya di UB yaitu pendidikan. Itu tadi Oke. karena menurut saya ya saya sekalian menjalankan estafet keluarga ya. Kan saya Hmm. juga punya darah pendidikan juga Guru. seperti itu darah guru betul kayak gitu. Nah ternyata alhamdulillahnya waktu pengumuman saya keterima di pilihan kedua seperti itu. Oke. Jadi Nah kamu termasuk orang yang diundang sama Brawijaya ya?
Iya, betul. Wih, tepuk tangan adik-adik. Berarti narasumber kita ini orang orang pinter ya. Jadi Waduh. kalau kita lihat itu kan kalau yang diundang ya berarti sudah diseleksi secara akademik dan juga secara sekolah. Emang dulu sekolahnya di mana? Nah, ini saya sekolahnya itu mungkin saya cerita sedikit ya terkait flashback dulu. Jadi saya tuh SD ada di Jakarta, SMP SD di saya ada di Jakarta Kediri, kamu? ya. Jadi saya di SMP di Jakarta, Kediri. SMP di Kediri, SMA-nya di Madura. Seperti itu. Loh, kamu kok semakin lama semakin ke timur ya kamu ya? Kamu kenapa kamu? Nggak tahu ya, Nggak mungkin. diterima ya kamu ya? Kamu pindah. Zonasi ya, kamu zonasi ya? Nah, mungkin itu juga ya. Jadi gimana tuh cerita dari SMP di Kediri? Hmm, Kalau SD oke lah, SD kan udah lama banget ya. Oke, kita SMP-nya. SMP kan kamu di Kediri. Kamu tinggal di ya, Kediri gitu kan. betul. Gimana ceritanya kamu bisa menyeberangi lautan gitu? Ke Madura itu kan nyebrang ya, walaupun cuma bentar ya. Ya, Maduranya di mana Maduranya? di Sumeneb paling Nah, ujungnya Pulau Madura. apalagi Sumenep lah kan itu paling ujung banget itu. Kamu Ya, kabur ya? Kamu dulu kena bullying apa? Kenapa sih? gak Jadi gimana diterima ceritanya mungkin. tuh? Gimana Gini. ceritanya tuh? Oke, jadi waktu itu emang sebenarnya SMP itu adalah masa-masa saya paling nakal ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi Hmm. emang yang pertama, selain nilai UN saya, dulu masih nilai UN ya, Kak ya. Hmm. Nilai UN saya kecil, rendah, ya standar sebenarnya bisa sih masuk negeri, tapi ya saya kan pengennya di kota Parenya, gitu. Saya Oke. pengen di kota Pare karena emang di kota Pare pendidikan SMA-nya terkenal sangat bagus, kayak gitu. Saya pengen di Hmm. Pare, tapi ya kurang satu angka aja nggak bisa. Nah, dari situ saya kan otomatis bisanya masuk ke SMA yang ada di daerah saya nih, yang di Kediri nih. Hmm. Nah, tapi di situ saya Oke. mikir, ya ntar ketemu dia lagi. Ya masa iya 3 tahun ketemu mas ini ketemu lagi ya. Oh, Nah, saya itu friendzone orangnya, kamu friendzone ceritanya. ya aduh saya nggak mau ketemu dia. Wah Friendzone. ketemu mantan saya lagi. Wah saya nggak mau nih. Bosen juga Oke. kan orangnya pengen ketemu orang baru dan akhirnya apa ya dapat ini sih saudara saya itu yang ada di Madura. Sebenarnya saudara saya ada dua yang menawarkan saya di Probolinggo sama di Madura. Cuman saya Hmm. mikir Probolinggo masih deket kurang jauh gitu. Nah akhirnya Oke. udah deh Madura sekalian. Akhirnya saya ikut sama saudara di Madura, tepatnya di Sumeneb di Oke. SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Muhammadiyah Gitu. satu Suben. Oh, berarti Ya. kamu alim-alim gitu ya orangnya ya. Saya SMA itu alim banget. Alim. Sekarang Alhamdulillah. sekarang. Sekarang Bismillah istiqomah. Oh, istiqomah, mantap. Ya, Keren, keren, istiqomah. keren, keren. Oke, enggak, ini kan aku lihat nih, Ga, ya. Kamu kan, oke, kamu termasuk mahasiswa yang beruntung ya, diundang sama Brawijaya, kamu masuk ke UB, terus itu ceritanya gimana kamu bisa dapat beasiswa tuh? Beasiswa apa ya? Beasiswa bidik misi Kak. Jadi Bidik misi. ceritanya itu dulu 2019 bidik misi masih ini ya membuka kuota bagi SMA SMA gitu. Jadi di data tuh SMA mana yang semua nih SMA saya itu dapat 10 kuota orang ya. Jadi saya ikut aja dari beberapa anak Bidik saya ikut. bidik misi itu seleksinya apa? Prestasi, ekonomi, atau apa tuh? Setahu saya itu ada banyak, ada prestasi, ada raport, ada ekonomi, terus ada apa ya track record dari sekolahnya dia seperti itu. Oke, Sekolah, kalau sekarang kalau nggak salah namanya KIP itu ya, kalau betul, nggak salah udah ya. ganti KIP. Ya. Diganti jadi KIP itu ya. Oke, nah ini Hmm. teman-teman semua nih, jadi di kuliah itu ya, itu banyak banget beasiswa. Ini contohnya dari Kak Ega, dia dapat beasiswa full lulus, sampai lulus ya, Ya, sampai lulus. 4 tahun. Sorry, aku mau bedah bidik misi dikit nih. Itu dia yang dibayarin apa? Semuanya. Semuanya. Jadi kuliah gratis dikasih sangu lah. Kamu berarti mau kondo ya kamu ya? Modal kolor doang kamu berarti. Kamu bawa baju doang berarti ke Malang Iya, ini ya? betul. Modal Serius? baju, betul. Dan malah kadang-kadang saya nginep di kos teman. Jadi biaya kos nggak ada. Wih, Iya. apalagi online sekarang ya. Nah, itu. Betul Ditambah sekali. lagi, jadi nggak ada pengeluaran ya. Jadi hemat Iya, banget ya. betul. Tapi ya gitu, beratnya menjaga nilai IPK sih ini buat teman-teman juga. Oke. Kalau bidik misi, tadi kita bahas bidik misi bentar ya. Hmm. Dapat uang saku nggak per bulan? Dapat Berapa tuh uang sakunya? per bulan itu dapat 700.000, sekitar segitu. tujuh 700. ratus ribu. tujuh ratus Ya. ribu berarti kalau kita bagi 30 hari, sama dengan sehari 23.000. 20 ribuan ya? Ya, 20.000 Kita 20 sekitar. ribuan. Berarti pemerintah ibaratnya ngasih uang buat makan lah ya, minimal ya.
Minimal bisa makan ya. Bisa Dua makan. puluh Cuman, ribu berarti makan sehari sekali. iya. Bener ya? Bener nggak sih? Kalau di Kalau di Malang Malang dua bisa bisa Kak. berapa? Bisa Bisa dua. 2 kali. Bisa, Wah, bisa. gila. Apa tuh Bisa. menunya apa menunya? Menunya ini kalau saya tuh biasanya kalau sore saya kan gini makan siang di apa makan pagi nih jadi makan siang sekalian nih makannya Makan pagi jadi lalapan. makan siang. Nah, ini Lalapan. teman-teman Nah, harus tahu nih, ini mode mahasiswa bertahan, ya kan? jangan Oke, biasa. makan pagi digabung sama makan siang. Nah, Terus, oke. Makan sore digabung sama makan malam jam 10 ke atas itu makan tahu telur 9.000. oke, tahu telur 9.000. Iya. Tadi yang makan pagi sama makan siang, kamu makan apa biasanya? Kalau pagi makannya lalapan, biasanya lalapan gitu. Sepuluh Lalapan ribu. apaan? Daun. Apaan tuh lalapan? Ini pecel, pecel Pecel. ayam. Ya, Pecel ayam gitu, sepuluh ya. ribu udah kenyang ya? 10.000. Wow, udah luar biasa itu. 10.000. Pakai Hmm, ayam itu. pakai ayam. Masa sih? Iya, beneran pakai Anak ayam. ayam. Iya, pakai Ini ayam. yang bener ini. Dan nggak kecil ayam. Ya, ya, lumayan lah. Nasinya juga banyak. Wah, wah ini teman-teman ya, kalau teman-teman ada yang adik-adik ada yang dari Jakarta, mungkin kita kalau 20.000 tuh sekali makan. Apalagi kalau teman-teman yang anak-anak Gen Z ya, suka makan di kafe, waduh itu 1 gelas kopi itu, ya. Benar-benar. Nah, jadi pemerintah, teman-teman, sorry, ini bidik misi 20.000 per hari ini se-Indonesia sama. Iya, satu angkatan. Satu apa ya? Kan itu ada angkatannya. Nah, setiap Oke, angkatan kita itu sama. sekarang kita nggak tahu ya berapa ya nominalnya ya, Nah, betul, berantam. Tapi tapi mungkin ya segitu-gitu aja ya. iya, Oke, betul. oke. Nah, ini teman-teman ya, buat info, berarti Kak Ega ini dapat beasiswa bidik misi, dibiayain kuliahnya full ya, dan dapat uang saku per bulan 700.000. Nah, itu pembayarannya gimana tuh kalau uang sakunya tuh? Nah, jadi nanti untuk pencairannya kita nanti bakal daftar apa namanya ATM khusus bidik misi ada. Oke, Tuh. kamu dapat ATM gitu ya? Ya, nah nanti ditransfer ke situ. Nah, bisa tuh diambil gitu. Ditransfernya setiap berapa bulan? Setiap satu semester. Oh, berarti kayak uang kaget dong ya? Ya, betul Bener Bang nggak sih? kaget. Tiba-tiba dapat uang banyak gitu ya? Langsung Iya, iya, 4 betul. juta, 4.200.000 berarti ya? Iya, Sekali dapat betul. ya? Betul. Nah, ini kalau boleh tahu nih Kak Ega, kalau dapat uang segitu biasanya dipakai buat apa nih Kak? Nah, ini Oh. kan penting. Ini hati-hati nih kalau para pemberi beasiswa bidik misi pemerintah mohon ini kejujuran ya dari mahasiswa penerima bidik misi. Aduh, oke oke. Kalau saya jujur saja ya, sebenarnya banyak banget sih untuk yang teman-teman saya itu ya banyak yang upgrade device ya terutama ya, Oke, seperti beli HP, handphone, laptop seperti itu kebanyakan. laptop. Iya, Kan kebanyakan. kuliah online ya, aman berarti aman. Boleh, Iya. boleh gitu ya. Terus apa lagi rata-rata dipakai buat apa Ya, biasanya? biasanya buat beli apa namanya keperluan kuliah kan karena dulu masih offline ya, jadi Hmm, seperti tas, sepatu, baju itu juga sangat penting sih. Yang paling banyak sebenarnya baju ya untuk dulu oke. waktu offline. Nah, gitu. Kalau sekarang mah ya mungkin Bajunya ya bebas ya, bajunya nggak bebas rapi nggak semua. harus ada label bidik misi gitu nggak harus ya. Waduh, nggak ada kan? Hanya boleh beli di toko yang Aduh, berafiliasi dengan bidik aduh, misi gitu, enggak ya? aduh, nggak ada. Aman ya. Oke, nah Kak, aku mau nanya nih, Kak. Eh, tadi kan Kak Ega dapat beasiswa, oke. Tapi kenapa kok Kak Ega tetap ngambil banyak kerjaan-kerjaan ya? Ini kalau aku lihat di data Kak Ega nih, Kak Ega sering nge-MC gitu ya, ngambil job-job MC. Terus sekarang nih Kak Ega jadi konsultan SEO gitu. Nah itu kenapa sih Kak? Drive-nya apa? Dorongannya itu kenapa gitu? Padahal kan udah enak nih kuliah yang bener gitu ya, terus dapat beasiswa, udah kan sebenarnya cukup gitu, tinggal nunggu lulus kerja gitu kan. Kenapa kok repot-repot harus ngambil kerja-kerja part time gitu-gitu? Kenapa sih Kak? Oke, ya ini ya apa ya? Dorongan dari ini sebenarnya ayah saya, dorongan dari ayah saya karena ayah saya tuh pernah bilang ke saya kalau bener kamu tuh gratis kuliah, bener kamu 0 rupiah kuliah, tapi bukan itu yang dikejar, tapi manfaat dan apa namanya pengalamannya. Nah di situ tuh sebenarnya untuk pekerjaan saya yang ada di data itu sebenarnya niat saya itu adalah memperkaya saya untuk menambah ilmu saya. Saya tuh sebenarnya sepeser pun nggak mikir ke itunya dulu. Rupiahnya. Ya, kerupiahnya sama sekali enggak. Karena ya Jadi ngejar pengalamannya. betul, karena saya merasa butuh dan ya memang butuh karena ya
kita kalau jadi mahasiswa apalagi berlabel bidik misi ya, jadi harus aktif, dan kebetulan juga alhamdulillahnya circle saya circle. Nah, teman-teman saya itu juga sama-sama aktif kayak gitu. Ya alhamdulillah jadinya ya ikut terdorong. Kalau masalah capek atau enggaknya ya pasti capek. Cuman ya kembali lagi ke motivasi kita tuh apa sih gitu. Apa yang mau dicapai sih gitu, Kak. Iya. Dulu saya juga waktu kuliah kan, teman-teman buat yang baru nonton ya, saya alumni S1 S2 dari UI. Dulu juga saya aktif organisasi karena itu sih alasannya. Jadi karena memang ngejar pengalaman, ngejar relasi. Kalau bahasanya itu menanam budi ya. Jadi kita berbuat baik ke banyak orang, menyebarkan manfaat gitu ya. Supaya minimal kita dikenal sama teman-teman kuliah gitu, karena hal-hal yang positif, karena manfaat-manfaat kita gitu ya. Betul. Nah, Kak Ega berarti sekarang semester berapa, Kak? Sekarang sudah duduk di semester 6. Semester 6. Rencana lulus mau ngejar berapa semester? Semester 8 udah harus cabut. Atau enggak, ya 8, ya 7,5 paling cepat. 7,5 ya? Iya. 7,5? 7,5? 7,5. Oh, 7 dong. Kok 7,5? Oh iya sih, hitungan 7 ya. 7 semester dong. Ya, 7 semester. Berarti sekarang tinggal skripsi atau gimana? Untuk semester 6 ini masih ini ya, terakhir-terakhir kayak magang, seperti itu, KKN, seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya lancar dan selesai. Jadi semester depan tinggal gas skripsi. Tinggal di skripsi. Mantap. Aku mau nanya dong, skripsi itu zamanku dulu ya, kalau zamanku dulu kayak tidak begitu menakutkan deh gitu ya, kayak biasa-biasa aja. Kalau kita lihat kan, pantau di Twitter, pantau di sosmed kan, banyak tuh anak-anak yang katanya dosennya susah, dosennya killer gitu-gitu ya. Nah, kalau di UB sendiri gimana sih? Kayak skripsi itu gampang, yang penting ikutin dosen, atau gimana sih, Kak? Ceritain dong ke kita. Jadi ini juga karena saya belum masuk ke skripsi ya, tapi saya pernah sharing-sharing ke rekan saya yang udah skripsi. Jadi memang jujur aja di UB, terutama di fakultas saya itu susah. Susahnya kenapa? Ya karena di sana ketatnya itu antara judul, antara semuanya itu ketat. Apalagi ini pada saat rebutan judul proposal itu sangat-sangat parah itu, sangat semuanya tuh pada ambis semua, itu ketat sekali di situ. Jadi cepet-cepetan berarti ya? Cepet-cepetan dan bagus-bagusan. Seperti itu sih. Oke. Rata-rata lulus berapa tahun sih kalau di sana? Kalau di fakultas di UB ya, alhamdulillah sih rata-rata saya lihat ya standar ya 4 tahun. 4 tahun. Standar. Berarti Kak Ega nih mau melawan ini ya, mau di atas standar ya, 3,5 tahun ya. Oke, teman-teman kita doakan ya, semoga Kak Ega 6 bulan lagi sudah lulus berarti ya. Desember ya berarti ya, pertengahan Desember atau Januari 2023 sudah lulus ya. Betul, Desember. Oke, nanti kita tunggu di channel ini ya, kita lihat progres skripsinya Kak Ega. Kalau perlu kita live waktu dia lagi sidang gitu ya. Oke, nah Kak, ini kan kita episode pertama nih di Takatiki gitu ya. Mungkin aku mau jelasin dulu ke adik-adik semua bahwa Takatiki itu tanya kampus, tanya kita, itu adalah menjawab keresahan kita selama ini karena ada banyaknya kesimpang siuran terkait berita-berita kampus gitu ya. Jadi banyak di sosmed, kita lihat banyak yang orang repost udah yang dari tahun-tahun sebelumnya, jadi udah nggak update. Terus kita lihat di website juga banyak hal-hal yang masih membingungkan gitu ya. Di portal kampus juga banyak hal-hal yang terlalu akademis yang diulas, banyak hal-hal non-akademis yang belum diulas. Jadi Takatiki ini sebagai sarana sebenarnya untuk teman-teman semua, buat yang di kelas 3 mau kuliah, atau yang gap year mau kuliah, atau yang di kelas 2, atau yang di SMA gitu ya, untuk tahu lebih lanjut terkait kehidupan di kampus, baik kehidupan akademisnya, non-akademisnya, organisasi, beasiswa, terus ada yang pengen jadi mahasiswa berprestasi misalnya, terus ada yang lihat kemarin kita ada demo-demo gitu ya, gimana sih jadi aktivis gitu kan. Nah, mungkin acara ini gitu ya, channel ini bisa membantu adik-adik semua untuk mendapatkan informasi tersebut ya. Jadi kalau ada hal-hal yang dibutuhkan atau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar supaya nanti bisa kita pilih, siapa tahu menjadi salah satu konten kita. Nah, Kak Ega, kira-kira nih Kak, aku mau nanya ke Kak Ega nih, kalau misalnya Kak Ega ke depan gitu ya, bantuin kita nih untuk jadi host
kan Kak Ega nih temannya banyak nih. Ibaratnya kalau anak bidik misi kan pasti se-Indonesia punya punya grup ya, punya punya jaringan dong ya kan. Ya. Di banyak kampus Indonesia. Bisa nggak bantuin bantuin saya nih, bantuin Fitra untuk nyari tokoh-tokoh yang mau kita interview. Siap nggak? Wah, kayaknya seru sih dan pas banget sih Kak, karena saya itu juga punya banyak temen dari seluruh kampus di top PTN dan ini semuanya ada. Nah, jadi mungkin Mantap. dari sharing dari teman-teman saya nanti bisa membantu adik-adik semua yang nonton di Taka Teka Teka-teki tadi ya, Takatiki. Taka-teki. Nah, di Takatiki. Taka-teki tadi. Benar, boleh. Bisa. Siap ya? Oke. Nah, teman-teman mungkin nanti ke depan Kak Ega akan bantu kita ya untuk memandu PTN-PTN mana yang akan diulas. Bahkan kalau ada yang PTS pun, perguruan tinggi swasta yang mau kita ulas juga bisa. Untuk kampus-kampus yang mau kita ulas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu dulu episode pertama terkait Takatiki, Tanya Kampus, Tanya Kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.